Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan terus dituntun untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan sampai hari ini Engkau senantiasa menyertai. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun Engkau akan bersama-sama dengan kami dan akan terus menuntun hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati kami dan terangilah pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 4 Desember 2024 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala adong mas sada halak di Jerusalem na margoar si Simeon, halak na bonar jala na daulat, na may-mayma di pangapul natu Israel, na niinganan niton di parbadiado ibana. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Banyak orang berkata menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, menjengkelkan, bahkan bisa mengakibatkan orang menjadi marah jika yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita diminta untuk menunggu kematian, apakah perasaan kita sesekesal itu? Apakah kita akan semarah itu? Tentu tidak ya. Jika kita mau berpergian kemana, naik pesawat, lalu tiba-tiba dikatakan pesawat kita tertunda atau delay, maka kita begitu marah. Karena kita sudah lama menunggu, ternyata pesawat delay lagi, kesal sekali rasanya. Tapi coba jika dikatakan, kematianmu akan didelay, ditunda, tunggulah lebih lama lagi. Apa yang kita rasakan? Kebanyakan orang akan bersuka cita, senang menunggu lebih lama. Karena apa? Karena ketakutan menghadapi kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu itu persoalan hati. Ketika hati kita sangat merindukan, ketika hati kita sangat menginginkan kedatangan seseorang, maka kita akan dengan sabar menunggu. Dengan penuh sukacita berharap akan kedatangannya. Demikianlah penantian Simeon akan kedatangan Yesus. Dia dengan setia menunggu kedatangannya. Sudah begitu lama Simeon menantikan kedatangan Mesias untuk mendapatkan kelepasan, karena dia percaya Yesus akan membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Dan ia juga percaya pada penyataan Roh Kudus bahwa ia akan melihat Mesias sebelum kematiannya. Sukacita Simeon ini dapat dibuktikan ketika dia dalam penantian Yesus Kristus di dalam iman yang sungguh-sungguh. Dan itu terbukti penantiannya di dalam iman tidak sia-sia. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus, ia bertemu dengan bayi Yesus dan bisa melihatnya dengan langsung. Dan inilah yang menjadi rasa syukur dan puji-pujian Simeon untuk bersaksi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa Advent ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Bukan bayi Yesus yang akan lahir lagi yang kita nantikan, tetapi Yesus yang akan datang menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Bagaimanakah penantian kita kepadanya? Bagaimanakah perasaan kita di dalam menantikan kedatangannya? Apakah kita takut atau kita tidak suka jika dia datang segera? Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk tetap bersuka cita, menanti Tuhan Yesus yang akan datang dengan penuh iman, setia, hidup benar, dan terus taat melakukan firman-Nya. Nantikanlah Tuhan sebagai Mesias yang menjadi juru selamat yang memulihkan kehidupan. Sehingga seperti apapun kehidupan kita yang kita jalani hari ini, ketika Yesus Kristus datang, semuanya akan berlalu. Dia akan menjadi hakim atas hidup kita. Dia akan memulihkan jika kita masih layak untuk dipulihkan. Karena itu saudara-saudara, mari kita pakai waktu yang singkat ini untuk memperbaiki diri, untuk membekali kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, yang berkenan kepada Allah. Persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangannya, yang menjadi hakim atas hidup orang-orang yang berdosa. Dia akan memisahkan anak-anak terang dengan anak kegelapan. Pastikan dirimu sudah hidup di dalam terang Allah. Dalam masa-masa Advent, marilah kita taat dan setia, menantikan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Dan biarlah hidup kita di dalam penantian ini selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Bapa. Jangan pernah mengecewakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang sesuai atau seturut dengan keinginan daging semata. Tetapi biarlah kita yang masih hidup di dunia tetap membiarkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Karena dari sejak semula, Dia telah menjadikan kita amat sangat sempurna. Semua baik, dan semua rancangan Tuhan dalam hidup kita pun baik. Kitalah yang telah merusaknya. Kitalah yang mencemarkan kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang sudah dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, janjinya iya dan amin. Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan datang ke dunia untuk membawa keselamatan, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Hari ini, mari kita berkomitmen di dalam hati, menjadikan hidup kita selalu lebih baik. Marilah kita meneladani hidup Simeon yang dengan taat menantikan dan terus di dalam kebaikan dan di dalam Roh Kudus, di dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Tuhan akan menolong kita menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Tuhan akan menolong kita mengatasi setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani Simeon yang menantikan Yesus Kristus di dalam ketaatan, di dalam kesalehan. Dan biarlah Yesus Kristus yang akan datang menjadi penebus dan keselamatan kehidupan kita. Sambutlah Dia dengan penuh sukacita, pengharapan, dan iman yang sempurna. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran demi pengajaran yang kami dapatkan melalui firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar seperti Simeon yang menanti dengan taat dan setia. Kami pun akan tetap taat dan setia menanti kedatangan-Mu, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap melakukan hal yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan demikianlah kami membuktikan jika kami menantikan di dalam kesetiaan. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Apapun yang kami perbuat, ajari kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Kasihanilah kami Bapa, berkatilah kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah seluruh harapan dan cita-cita kami terwujud di dalam kasih dan kuasa-Mu saja. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah, serta kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkaulah yang memulihkan, yang menguatkan, dan memberikan apa yang mereka perlukan senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.